izin untuk update-nya kemarin yang habis dari yudisial itu seperti apa ya, kalau boleh tahu sedikit? Oke, baik, terima kasih. Pada prinsipnya pada saat ini saya sama seperti yang saya utarakan pada saat di Komisi Yudisial ya. Ya pada intinya kami itu pengen ngomong itu berdasarkan kepentingan dari si anak atau kepentingan dari kami gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kami tidak mau menjabarkan secara detail terkait dengan apa-apa saja yang terjadi dan kemudian juga berbalas pantun gitu ya antara satu dan yang lainnya. Nah, pada prinsipnya pada saat ini saya ingin menjawab bahwa apa yang kita lakukan ke KAI kemarin itu sebenarnya respon terkait dengan apa yang terjadi pada saat konferensi pers ya yang dilakukan oleh hakim ya waktu itu dan kemudian humas lah terutama pada saat ini karena dia itu kan mempunyai dua peran baik itu sebagai humas maupun sebagai hakim sebagai pemeriksaan. Nah oleh sebab itu makanya kita klien kami itu melaporkan tentang dugaan terjadinya pelanggaran politik dan perilaku. Nah kemarin itu merupakan follow up dari pelapor tersebut dan kemudian pelapor nama ini adalah kami itu bersama-sama dengan dua saksi dan memberikan keterangan di Komisi Yudisial. Nah di situ banyak hal yang diutarakan terkait dengan dugaan-dugaan yang kami dalilkan kepada Komisi Yudisial. Nah kemudian dari situ kami juga melengkapi dengan bukti-bukti gitu ya, baik itu bukti elektronik maupun bukti-bukti dokumen yang lainnya. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang ada pada saat pemeriksaan di Komisi Yudisial. Gitu. Oke Bang, mungkin seputaran apa aja pas kemarin mendampingi Paula? Pada saat mendampingi kemarin dia di yudisial. Ya itu kan dalam persidangan yang tertutup ya. Nah itu kan berdasarkan undang-undang Komisi Yudisial. Nah jadi mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan itu dan juga menjaga harkat dan martabat dari si teradu. Yang teradu ini sebenarnya adalah hakim yang kita laporkan. Ya. Nah, jadi kami juga sangat menjaga harkat dan martabat hakim yang kami sebut itu. Oleh sebab itu makanya kami tidak bisa menyampaikan apa yang kami sampaikan pada saat pemeriksaan di Komisi Yudisial. Mungkin Bang, yang diinginkan Paula kemarin tuh datang ke Komisi Yudisial, mungkin pernah cerita ke Abang atau seperti apa yang diinginkan sama Paula? Jadi ingin memperjuangkan kepentingannya dia, kepentingan hukum dia gitu kan. Nah, karena kan ini kan sebenarnya kepentingan hukum itu bisa dilakukan upaya-upaya hukum dan itu dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, oleh sebab itu makanya karena ini adalah peraturan perundang-undangan dan itu memang sah adanya, oleh sebab itu makanya kami melakukan langkah-langkah tersebut gitu kan secara prosedural. Nah, kami pikir bahwa kami ingin melakukan langkah-langkah ini untuk kepentingan dari klien kami dan juga yang lebih penting itu adalah untuk kepentingan dari anak-anak dari klien kami. Karena ini kan terkait dengan harkat dan martabat dari klien kami gitu kan dan juga yang secara tidak langsung itu berkontribusi kepada tumbuh dan kembangnya dari anak-anak dari klien kami. Nah oleh sebab itu makanya itu menjadi pilihan yang tepat. Gitu. Nah, sebab itu maka langkah-langkah terukur yang kami lakukan berdasarkan analisis dan kemudian ditentukan oleh langkah kami bahwa ini apakah memang akan diambil sebagai suatu pilihan langkah atau tidak. Mungkin salah satu Paula banyak dia mungkin salah satunya untuk memperjuangkan anak-anaknya ini atau gimana? Sangat. Dia itu sangat menghargai bagaimana tidak hanya anak-anak gitu kan, tapi juga dari mantan suaminya tersebut gitu kan. Nah oleh sebab itu makanya anak-anak tidak terdampak dari adanya pemberitaan. Nah oleh sebab itu makanya dia sangat menjaga dan itu lebih banyak dia. Walaupun sangat bertubi-tubi ya, isu-isu miring dan bahkan juga sangat memojokkan bagi klien kami. Bang, sedikit menanggapi dari pihak sebelah terkait dugaan KDRT bahwa di persidangan tidak terbukti itu seperti apa ya Bang?
Ya itu materi banding ya. Itu nanti itu makanya kita mau melakukan banding gitu kan. Apakah memang itu benar atau tidak gitu kan, dari pertimbangan hakim gitu. Karena kan yang namanya pertimbangan hakim tidak kami akan umbar gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana faksi yang ada di pengadilan tinggi itu akan menilai apakah pertimbangan yang telah diambil oleh majelis hakim atau dalam artian judek faksi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sudah benar atau tidak? Apakah di situ ada kekeliruan atau salah penerapan hukum dari yang memeriksa perkara ini di level 1? Berarti selanjutnya yang akan abang lakukan sama tim ke depannya untuk banding Nanti dikabarin.